Dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2. Memanggil diriku supaya ku di Golgota jiwa saudaramu. Iya. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Tenaga Kau beri, Kau hapusai dosaku, hidupku bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam Hidupku nambah hidup. kudus sucikan diriku. Dengarlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Yehezkel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yehezkel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, karena bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum pengakuan iman kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2.
heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku tenang. Namun tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengar kesaksian dari keluarga Bapak Tua Jason Sinaga, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Shalom buat kita semuanya, Bapak Inang, pemuda, dan juga semua keluarga Jemaat GKPS Geraha Raya yang terutama pada hari ini juga berkebaktian bersama-sama. Sungguh kita sangat mengucap syukur
kalau pada hari ini kita juga masih bisa tetap berkebaktian bersama-sama walaupun via Zoom. Dan sungguh hati kita semua sangat bersyukur kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Ruang kesaksian yang di dalam agenda model baru kita dibuka, sangat bersyukur di sini kita bisa menyaksikan berkat dan kasih setia Tuhan kepada kita. Tentu Bapak Inang, Bapak Ibu yang terkasih, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tentu mengalami banyak berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, berbeda-beda pengalaman rohani yang kita alami, dan oleh karenanya tentu kita sudah pernah mengalami begitu besar bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Sadarion, hari ini kami mau bersaksi mewakili keluarga kami, keluarga Situa Jason Sinaga, untuk menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersaksi Bapak Inang, kalau seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, kami sekeluarga terkonfirmasi COVID-19, di mana kami semua 6 orang dinyatakan positif dengan pemeriksaan PCR city value yang sangat rendah, di mana pengertian kita dengan rendahnya city value itu adalah menggambarkan betapa banyaknya virus yang ada dalam tubuh kita. Waktu itu tentu kami sangat kalut sekali. Pertama sekali pada saat mengetahui hasil positif, saya dan anak kami Christian, saya tidak terlalu khawatir. Tapi setelah semua anggota keluarga juga positif, di situ rasanya dunia sangat gelap. Saya merasa, kenapa Tuhan kok seolah-olah meninggalkan kami dan membiarkan kami mengalami hal yang begitu menakutkan. Dan saat itu juga Bapak Inang, saya berpikir bagaimana nanti ini jadinya. Apalagi juga anak kami Fihalgo dinyatakan juga positif dengan city value 15. Saya langsung berpikir bagaimana ini Tuhan, apa yang kami lakukan? Bagaimana kalau semuanya harus dirawat di rumah sakit? Itulah yang muncul saat itu benak di pikiran kami. Memang kondisi yang waktu itu bisa dibilang sangat lebih parah adalah saya dan Inang di rumah. Saya memang merasakan pusing kepala yang luar biasa, badan tidak berdaya, serasa tidak bisa bangun. Dan rasa makanan pun semuanya tidak berasa. Dan berapa hari setelah terkonfirmasi positif, kami masih di rumah Bapak Inang, tapi karena kondisi saya waktu itu dengan saturasi oksigen yang rendah, maka dipaksakan ke rumah sakit. Saat berangkat ke rumah sakit juga Bapak Inang, saya hanya berserah, Tuhan, tolong kami sertai semuanya. Karena pada saat ke rumah sakit juga saya menyusun baju saya sendiri. Tidak ada yang peduli Bapak Inang di rumah. Dalam arti karena masing-masing kita berpisah, masing-masing dengan keluhan masing-masing. Jadi saya susun baju saya berangkat. Anak kami Fihalgo bertanya, Papa mau kemana? Dan saya menahan air mata saat itu. Saya bilang, Papa mau ke rumah sakit supaya cepat sembuh. Saya ke rumah sakit Omni, Bapak Inang. Di tengah, kebetulan saya menyetir sendiri. Di tengah jalan, kepala saya pusing sekali. Rasanya tidak bisa melihat apa-apa. Saya sempat 3 kali berhenti di jalan.
sampai ke rumah sakit Omni. Dengan jarak yang begitu dekat sekalipun, harus istirahat, tapi puji Tuhan disertai dengan selamat. Dan setelah nyampe di rumah sakit, ditangani dari UGD, dan masuk ke kamar perawatan. Saya kontak di rumah, ternyata inang di rumah malah merasakan gejala yang tambah berat. Inang di rumah sampai batuk tidak berhenti dan melaporkan kalau batuknya berdarah. Dan saat itu juga saya bilang langsung aja ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Inang, dokter di UGD menelpon saya ke kamar perawatan bahwa kondisi istri Bapak paru-parunya 3 kali lebih berat dari Bapak. Kira-kira begitulah informasi dari kamar rawat UGD. Saya hanya berdoa saat itu, saya yakin kami berada di tangan yang tepat oleh kasih Tuhan. Dan koordinasi dengan yang di rumah Bapak Inang, kebetulan di rumah juga ada Inang Simatua yang umurnya sudah lansia. Tapi ajaibnya Bapak Inang, orang tua kami ini justru menurut saya menjadi penyelamat pada saat kondisi ini juga. Kenapa? Karena untuk makanan dan minuman, Naturang inilah yang selalu memasak di rumah. Dan pagi-pagi jam 5 atau setengah 6, curi-curi waktu sedikit ke tukang sayur, supaya bisa berbelanja untuk makanan yang ada di rumah. Dan untuk anak kami, Fihalgo, Bapak Inang, memang kami langsung kontak dokternya di Rumah Sakit Bunda Menteng, lalu dilakukan pemeriksaan video call, dan dari situ dibuatkan obat beserta antibiotik dan dikirimkan dari rumah sakit, dan itulah dikonsumsi anak kami. Untuk Panagolan kami sama anak kami yang paling besar, memang mereka tidak terlalu berat gejala yang dialami, tapi memang sama-sama semua badan terasa rontok dan tidak berdaya. Bapak Inang, dalam kondisi seperti ini, waktu saya sudah di rumah sakit dan bersama Inang di rumah juga sudah di rumah sakit, kita tidak putus-putusnya berdoa walaupun rasanya berat sekali. Tapi kami yakin juga walaupun kami mungkin tidak rutin berdoa saat itu, khususnya Bapak Inang Jemaat GKPS Geraha Raya, kami yakin selalu mendukung dan membawa kami dalam doa. Inilah yang menjadi kekuatan besar. Salah satu kunci Bapak Inang, di saat kita memang terpuruk atau dalam kondisi susah seperti ini, dikala kita juga mungkin tidak bisa rutin berdoa, Tuhan mengirimkan dan mengetuk pintu hati orang-orang untuk mendukung kita di dalam kondisi ini, menyerahkan kondisi kita ke dalam tangan Tuhan. Banyak sapaan yang kami terima melalui WA, dan kami yakin juga banyak yang juga tidak menyapa kami, tapi kami yakin mereka mendoakan kami di dalam doanya masing-masing. Singkat ceritanya Bapak Inang, satu hal yang paling mujizat juga, sampai detik dinyatakan kami negatif, anak kami Fihalgo juga tidak sampai sempat mendapatkan perawatan yang lebih serius, karena itulah hal yang paling saya khawatirkan di awal, karena perawatannya mungkin akan jadi complicated Bapak Inang. Tapi tangan Tuhan menjamah anak kami Fihalgo khususnya, dan dia tidak sampai mendapatkan perawatan yang lebih serius. Dan di satu sisi juga Naturang Simatua yang sudah berumur lansia, kondisinya juga tidak sempat sampai sangat drop. Padahal dari sisi usia, itu juga satu hal yang kami khawatirkan. Tapi bahkan di saat yang sama, dia malah yang lebih makobason apa yang diperlukan di rumah. Singkat ceritanya Bapak Inang, perawatan saya dan Inang di rumah sakit dilakukan dengan terbaik oleh para medis di Urnami,
dan segala daya upaya pengobatan diberikan. Memang pada saat di rumah sakit juga saya khususnya kondisi sempat drop, tapi memang saya juga tidak share ke anggota keluarga yang lain karena khawatir akan membuat imun drop. Saya berhari-hari juga tidak ada cita rasa, tidak bisa merasakan makanan. Kalau penciuman hilang itu sudah berhari-hari dan biasa. Yang paling berat adalah saya pusing sekali, serasa membawa beban 500 kilo setiap saat. Oleh karena itu, dokter, para medis memberikan penanganan yang baik, dan puji Tuhan Bapak Inang, setelah 2 minggu kurang lebih, walaupun dalam kondisi masih positif, kami diperbolehkan pulang, karena kebetulan di rumah juga positif. Jadi penjagaan mungkin nggak terlalu susah, hanya saling menjaga diri. Memang kondisi kami dinyatakan sembuh dan negatif sangat panjang sekali Bapak Inang. Perkiraan saya kami sudah terkonfirmasi positif itu di akhir bulan April, dan kami baru dinyatakan negatif semuanya di sekitar tanggal 20 Juni yang lalu, artinya sudah lebih 50 hari. Apa yang menjadi kesaksian kami hari ini Bapak Inang? Dalam situasi terpuruk seperti itu, kita harus yakin Bapak Inang, selaku umat Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, yakinkan hati dan pikiran bahwa banyak saudara-saudara kita, terlebih Jemaat GKPS Geraha Raya, yang mendukung kita, yang menyokong kita dalam doa. Jadi jangan merasa sendirian, jangan merasa ditinggalkan Tuhan Bapak Inang. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita dipantau oleh Tuhan, dan Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai terpuruk. Jadi aima posni hurta Bapak Inang, kesaksian kami bahwa betapa begitu besar kasih Tuhan kepada keluarga kami khususnya di masa pandemi ini, seperti kami ceritakan tadi, tiada lain tiada bukan kalau tidak karena pertolongan Tuhan, kalau tidak karena dukungan doa Bapak Inang semuanya, itu tidak akan terjadi. Dan kami juga sangat berterima kasih dan bersyukur kepada semua Jemaat GKPS Geraha Raya yang tidak hanya mendoakan kami, tapi turut serta melakukan aksi, membantu kami mengirim makanan, minuman, obat-obatan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, Bapak Inang, kami yakin sekali lagi, hanya Roh Kuduslah yang mengetuk hati Bapak Inang mampu melakukan itu. Jadi ini jugalah kesaksian kita Bapak Inang, bahwa dalam kondisi kita terpuruk, ya, Tuhan akan memakai siapa saja untuk mengurupi kita, untuk menolong kita keluar dari masalah tersebut. Hidup adalah perputaran Bapak Inang, antara kebahagiaan, kesedihan, saat sulit, saat baik. Jika kita sedang berada dalam keadaan sulit tersebut, percayalah dengan iman penuh bahwa dengan pertolongan Tuhan, saat-saat yang indah sedang menuju Bapak Inang. Seperti emas murni akan ditempa terus-menerus untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Kita adalah emas yang sedang ditempa oleh Tuhan Yesus Kristus, yang maha empunya kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah bersabar dan tetaplah bersuka cita apapun kondisi Bapak Inang. Karena hati yang gembira adalah obat, dan obat yang paling mujarab, dan obat yang paling manjur. Begitulah kesaksian kami mewakili keluarga Bapak Inang, terkhusus buat saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang saat ini masih dalam perawatan, ya, seperti kesaksian kami tadi. Percayalah,
apapun yang Bapak Inang alami sekarang ini, itu adalah proses untuk kesembuhan. Jadi jangan merasakan kenapa saya harus merasakan seperti ini, tapi sekali lagi itu adalah proses yang Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita semua. Itulah kesaksian kami Bapak Inang, semoga juga kesaksian ini menumbuhkan kembali semangat dan iman percaya Hubata Haganupan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puja dan puji kami ucapkan hadirat-Mu Tuhan. Atas kasih penyertaan Tuhan, kami boleh sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kalau tadi kami memberikan kesaksian, itu adalah menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Betapa begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, terkhusus Jemaat GKPS Geraha Raya, yang pada saat ini Tuhan, dalam proses penyembuhan dan pengobatan karena terkonfirmasi COVID-19 Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami, Bapak Porhanger kami, beserta Inang, Bapak Situa Lerdin, Inang Anida Simarmata, Bapak Josar Damanik, Bapak calon Situa Janriahman Saragi, Inang Reva Purba, Inang Eko Winarti Saragi, Bapak Freddy Purba, Inang Yena Silayan, Bapak Pendeta Paran Leo Girsang, Inang Pendeta Rismarata, pemuda kami Tuhan Yudi Sinaga, Fiona Sinaga, Iko Sinaga, Caselia Marbun, Ricky Purba, dan adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, Edgar Sumbayak, Albert Sumbayak, Terry Sinaga, Yeheskel Sinaga, Riahdo Damanik, Eleonora Girsang, dan juga mungkin Tuhan ada saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang gagah perkasa menjamah mereka Bapa. Engkau mengirimkan orang-orang yang terkasih untuk memberikan pertolongan, memberikan sokongan doa Tuhan. Berikan hati yang selalu sukacita kepada mereka Tuhan. Berikan hati yang selalu berserah Tuhan. Berikan hati dengan iman yang kuat bahwa kesembuhan akan mereka peroleh. Jangan biarkan hati mereka bertanya-tanya Tuhan, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi berikan keteguhan hati kepada mereka Tuhan, bahwa mereka akan mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan sekarang ini adalah proses kesembuhan. Terima kasih Bapa, semua yang terjadi atas sepengetahuan Tuhan dan kesembuhan juga datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa buat semua jemaat kami GKPS Geraha Raya terkhusus yang saat ini dalam kondisi sehat juga Tuhan. Kiranya bentengi tubuh mereka Tuhan, bentengi hati jiwa mereka Tuhan, supaya mereka terhindar dari COVID-19. Kiranya kamilah cukup Tuhan merasakannya, biarlah mereka tidak perlu merasakan Tuhan, tapi mereka boleh membantu saudara-saudara kami yang sekarang ini membutuhkan bantuan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan yang gagah perkasa akan menolong dan membentengi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu terkhusus di masa sulit ini. Kiranya Tuhan yang membuka pintu tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami, memberikan berkat jasmani maupun rohani dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Jason yang sudah memberi kesaksian. Puji Tuhan, sekarang mereka sudah pulih semua. Semoga yang sekarang masih terpapar tetap semangat dan yakin Tuhan akan memberi kesembuhan juga. Sebelum kita mendengar warta jemaat, kita kembali memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 2.
ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas masa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Orasma Hubat Haganuban, Bapak Inang, dan Nama Poso, semua keluarga yang beribadah pada minggu ini. Sekarang kami akan membacakan warta jemaat untuk kita minggu ini. Yang pertama, warta kehadiran jemaat kita dalam ibadah minggu dan kebaktian rumah tangga bisa kita lihat di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WA grup jemaat. Selanjutnya, ibadah minggu. Ibadah minggu anggota SIDI hari ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021, dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pukul 9 sampai dengan setengah 11 WIB. Ibadah anak sekolah minggu kelas besar dan remaja pukul 11 WIB. Kelas batita dan kecil pukul 16 WIB. Selanjutnya doa pagi. Tim doa GKPS Gerahaya senantiasa membawa kita dalam doa setiap pagi, setiap pukul 5 WIB. Jadi bagi keluarga yang ingin dibawakan dalam doa, dapat menghubungi koordinator tim doa, yaitu Inang Situarohni Suryani Sinaga. Selanjutnya, pembinaan Majelis Sereso Tangerang. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 pukul 18 WIB, telah dilaksanakan pembinaan Majelis Sereso Tangerang. Majelis Jemaat GKPS Gerahaya turut serta dalam pembinaan ini. Selanjutnya, PA Inang. Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sudah terlaksana PA warga Inang yang ke-19 melalui Zoom dengan pembicara Pendeta Paran Leo Girsang. Peserta yang hadir ada 28 Inang. Selanjutnya, sermon Parhorja. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, telah terlaksana sermon Parhorja melalui Zoom dengan pembicara Bapak Pendeta Rakuta Ginting, moderator Bapak Situa Elon Rilson Saragi. Jumlah yang hadir ada 22 halak. Selanjutnya, sermon Guru Sekolah Minggu Sereso Tangerang. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 telah dilaksanakan sermon gabungan Guru Sekolah Minggu Sereso Tangerang melalui via Zoom. Selanjutnya, pemakaian agenda baru. Mulai bulan Juli 2021, agenda yang dipergunakan dalam ibadah GKPS Gerahaya adalah agenda baru. Yang kedua, pokok doa. Jemaat GKPS Gerahaya yang sedang menjalani pengobatan dan proses penyembuhan karena terkonfirmasi virus COVID-19. Yang pertama, keluarga Bapak Situa Rijen El Sinaga
Ibu Rahmalama Brahmana, serta Fiona Iko Teri dalam pemulihan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Yang kedua, keluarga Bapak Situa, calon Situa Jandri Rahman Sumbayak, serta Edgar dan Elbert, isolasi mandiri di rumah, dan Ibu Repa Elpina dalam pemulihan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Yang ketiga, keluarga Bapak Situa Lerdin Sinaga, pemulihan di rumah setelah pulang dari rumah sakit, dan Yeskiel Sinaga, pemulihan isolasi mandiri di rumah juga. Selanjutnya yang keempat, Pendeta Paran Leo Girsang dan Inang Risma Rata Sinaga, serta Ellen Girsang dalam pengobatan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya yang kelima, Ibu Eko Winarti Saragi dan Riahdo Damanik. Selanjutnya Ibu Dame Simarmata, Cecilia Putri Marbun, Bapak Josar Damanik, Bapak Freddy Purba, dan Ibu Yena Silayan, Riki Rinanda Purba yang sedang isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya kita juga doakan bersama-sama anggota jemaat kita yang dalam proses pemulihan kesehatan, yaitu Joshua Damanik, anak dari Ibu Daliana Sinaga, Ibu Tiur Malina Purba, Ibu Hot Maria Purba, Bapak Situa Emeritus Janir Sidin Sumbayak, Bapak Situa Warisman Sinaga, Bapak Situa Emeritus Suparman Sidaruk, kita doakan dalam pemulihan kesehatan. Yang ketiga, rencana kegiatan. Tukar mimbar guru sekolah minggu. Pada hari ini, 4 Juli 2021 dilaksanakan tukar mimbar guru sekolah minggu Sereso Tangerang. Guru sekolah minggu Geraha Raya mengajar anak sekolah minggu GKPS Serang, Banten. Selanjutnya, doa bersama distrik 7. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 19 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan doa bersama GKPS distrik 7 mendoakan jemaat yang terkonfirmasi virus COVID-19 dan jemaat yang sakit. Pengkhotbah Bapak Pendeta John Ricky Purba, Reses Distrik 7, Pendeta John Ricky Purba, dan flyer dikirim nanti melalui WA grup jemaat. Selanjutnya PA Inang. Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 17 WIB akan dilaksanakan PA warga Inang yang ke-20 melalui Zoom dengan pembicara Bapak Pendeta Rakuta Ginting. Selanjutnya sermon Pahorja. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 20 WIB akan dilaksanakan sermon Pahorja melalui Zoom dengan pembicara Bapak Pendeta Rakuta Ginting, moderator calon Samas Bapak Sahala Purba. Selanjutnya kebaktian rumah tangga atau ibadah pertonggoan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 20 WIB akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga gabungan melalui aplikasi Zoom, petugas majelis dan jemaat sektor 2. Selanjutnya JR Ibadah Minggu. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 17 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan JR untuk pelayanan ibadah minggu melalui Zoom. Kemudian ibadah minggu. Ibadah minggu 11 Juli 2021 akan dilakukan melalui Zoom dan petugas ibadah bisa kita lihat di lembar warta jemaat kita. Selanjutnya program fundraising GKPS. Dalam rangka fundraising hari ini dilaksanakan pengumpulan persembahan. Yang keempat, ulang tahun jemaat dan ulang tahun perkawinan. Yang pertama, ulang tahun kelahiran. 1. Virgina Sihaloho, anak dari Bapak Sangap Sihaloho. Yang kedua, Inang Bondur Simbolon,
Nyonya dari Bapak Situa Jamson Marbun. Yang ketiga, Lope Talia Yemima Huta Barat, anak dari Bapak Joni Huta Barat. Yang keempat, Bapak Situa Ramlon Purba. Yang kelima, Gloria Silalahi, cucu dari Inang Happy Sorta Manurung. Yang keenam, Caleb Adriel Purba, anak dari Bapak Darwan M. Purba. Yang ketujuh, Novita Purba, anak dari Bapak John Maruli Tua Purba. Yang kedelapan, Julia Sabrina Purba, pemuda mandiri. Jadi, kami dari PHMJ, para majelis, dan seluruh jemaat GKPS Gerahaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selanjutnya, ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Situa Emeritus Jarin Sensaragi dengan Ibu Tiur Malina Purba. Yang kedua, keluarga Bapak Calon Sahmas Dahlan Saragi dengan Ibu Sana Purba. Yang ketiga, keluarga Bapak Preji Purba dengan Ibu Mariana Bernadetta Simurangkir. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan bagi keluarga yang merayakannya dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kami akan melanjutkan pembacaan warta jemaat mengenai keuangan jemaat. Sisa kas minggu ini sampai tanggal 4 Juli 2021, Rp4.510.848. Dan saldo akhir kas pembangunan GKPS Gerahaya per tanggal 4 Juli 2021, Rp4.572.884. Jadi kami kembali dari PHMJ dan para majelis serta seluruh jemaat GKPS Gerahaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Inang dan keluarga yang sudah memberikan persembahan bagal niuhur, persembahan perpuluhan, persembahan ibadah minggu, dan persembahan ibadah lainnya. Kiranya melalui persembahan yang sudah diberikan, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Demikianlah warta jemaat minggu ini yang bisa kami sampaikan. Kiranya melalui warta jemaat ini kita semua bisa diberkati. Terima kasih. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Kita akan naikkan pokok doa kita. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami kembali mau bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Sehingga pada saat ini kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya, walaupun ibadah kami melalui link Zoom, ini tidak mengurangi berkat Tuhan terhadap kami. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang baik ini, kami mau berdoa untuk menaikkan pokok doa kami. Kami mau berdoa untuk negara kami, biarlah Engkau saja yang terus memberkati negara kami, supaya negara kami tetap aman, damai, dan sejahtera. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik yang dari paling tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Engkau saja yang memberkati mereka. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada mereka, sehingga melalui pertolongan Tuhan, mereka dalam melakukan segala tugasnya mempunyai rasa takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk gerejamu, khususnya gereja GKPS Gerahaya. Biarlah Engkau saja yang terus memberkati gerejamu ini, memberkati lingkungan gerejamu, dan menjauhkan dari hal-hal yang hendak mengganggu kami dalam beribadah. Kami juga mau berdoa untuk program gerejamu dan rencana gerejamu di dalam melaksanakan
kegiatan kami. Biarlah Engkau saja yang memberkatinya Tuhan, sehingga semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk para pekerja yang ada di gerejamu. Biarlah Engkau saja yang memberikan roh semangat kepada kami untuk terus mempunyai kerinduan dalam melayani Tuhan. Sehingga melalui pelayanan yang kami lakukan, banyak anak-anak Tuhan di gerejamu yang diberkati, dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sekarang terkonfirmasi virus COVID-19. Baik yang masih positif, maupun mereka yang sudah negatif tapi masih dalam proses pemulihan kesehatan. Kami mau serahkan keberadaan mereka ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah oleh kuat kuasa-Mu, mereka semuanya Engkau sembuhkan. Yang positif Engkau ubah menjadi negatif. Dan mereka yang masih dalam proses pemulihan Engkau ubah kesehatan mereka menjadi kesehatan yang lebih sempurna. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, kami bisa merasakan bagaimana sukacita yang luar biasa daripada-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih membutuhkan pertolongan untuk atas penyakit yang dialami mereka. Kami mau berdoa untuk Joshua Damanik. Kami mau berdoa untuk Ibu Tiur Malina Purba, Ibu Hot Maria Purba, Bapak Situa Emeritus Janir Sidin Sumbayak, Bapak Situa Warisman Sinaga, Bapak Situa Emeritus Suparman Sidaruk. Kami mau berdoa bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur juga karena kesempatan yang indah ini kami bisa berdoa juga untuk jemaat Tuhan, baik yang beribadah saat ini maupun yang tidak ikut beribadah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau saja yang selalu memberikan rezeki kepada kami. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, biarlah Engkau saja yang selalu ikut campur tangan untuk memberikan jawaban doa. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, semua permasalahan yang kami hadapi, kami bisa lalui dan kami bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, pasangan hidup, pekerjaan, dan apapun itu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup mereka. Sehingga melalui pertolongan-Mu, mereka juga bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, jemaat Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pemahaman, sehingga firman yang kami dengar bisa menjadi garam dan terang di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini dimatiin aja, biar nggak mau kedengeran. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta,
yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mengalirlah kiranya Tuhan damai sejahtera yang daripadamu di dalam ruang Zoom ini, bersama dengan jemaat-Mu GKPS Geraha Raya, yang dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi pegangan bagi kami untuk melanjutkan hidup, dan juga untuk bisa bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi pada saat ini. Hadirlah Tuhan, dan berikan pengertian kepada kami atas pembacaan firman-Mu dan juga renungan yang akan hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu, sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Amin. Sedemikian jam pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Biar Horas, selamat pagi Bapak Inang Asoman Haganupan. Ya, hari ini saya pendeta Rim Glory Pasas lagi Sumbayak, seperti peribahasa mengatakan tak kenal makanya kenalan ya. Jadi saya pendeta GKPS juga. Jadi saya asli orang Siantar, tapi khas susulan nami Handraya Mas. Saya Sumbayak Pamajuhi. Dan istri saya baru berubah papak, Parsil Pangsigodang. Jadi mungkin familinya Elvi, nggak tahu ya, yang kayak lagu itu. Dan anak saya baru 1, umur bulan depan 2 tahun. Dan info terkini Bapak Inang, saya juga lagi isolasi mandiri, lagi kena COVID. Ini hari kelima, jadi gejalanya tidak terlalu ada ya. Cuman memang indera perasa udah agak-agak hilang 50%. Jadi yang manis banget kerasa, tapi kalau yang di luar dari situ nggak kerasa lagi. Liar, saya sedang studi Bapak Inang, lagi S2 di Yogyakarta sebenarnya. Cuma saya sekarang lagi ada di Jakarta untuk penelitian. Jadi penulisan tesis sekarang lagi terkendala, sedang masuk di bab 4. Semoga tahun ini bisa selesai. Jana, selamat berkenalan Mbak Nina Siam. Ini baru pertama kali kita bertemu. Mungkin ada beberapa yang kenal seperti keluarganya Abang Tado, ya.
yang ketemu waktu kuliah S1 di Yogyakarta. Jadi mungkin lain waktu bisa ketemu entah di gedung atau di mana. Makanya saya buat background-nya Gereja Geraha Raya karena saya belum pernah ke sana. Jadi supaya lebih kontekstual. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Topik mingguannya itu adalah pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Lahu anjaha berita permahatangin nebata. Kata pergi ini seperti yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini adalah pengutusan dari Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sebelumnya kita tarik dulu fakta yang menarik. Ketika Yesus datang ke kampung halamannya, dia mengalami penolakan. Ya, nggak tahu ya apakah itu makanya kami pendeta GKPS nggak boleh ditempatkan di jemaat di mana kami besar. Ya, itu kayak peraturan tidak tertulis ya. Nah, Yesus ditolak di kotanya sendiri di Nazaret. Nah, ada banyak fakta-fakta, ada banyak alasan-alasan kenapa Yesus ditolak di tempatnya sendiri. Yang pertama adalah karena Yusuf dan Maria kan ini dulunya terkenal karena hamil di luar nikah. Ya, warga setempat tahulah keluarga ini pasti nggak betul ini keluarga. Baru kemudian berdasarkan dari profesi dan latar belakang bahwasanya Yusuf adalah tukang kayu. Jadi ketika Yesus datang ke sana berkhotbah dengan luar biasa, orang-orang kampung situ ya huboto do hompia gitu, pasti begitu. Huboto do keluargamu, huboto do sunah sangga etekmu. Nah, jadi ada penolakan-penolakan yang secara realistis yang dialami Yesus pada saat itu. Jadi orang-orang di kampung Yesus tidak fokus kepada firman Tuhannya, tapi fokus kepada latar belakang Yesus, fokus kepada profesi ayahnya dan segala sesuatunya itu dikesampingkan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan mengusir dia. Nah, teks kita pada hari ini adalah berbicara tentang setelah Yesus mengalami penolakan dan akhirnya dia mengutus murid-muridnya. Nah, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia memberikan beberapa syarat dan syaratnya ini menurut saya cukup cukup sangat berbau ekonomis dan kemudian sepertinya kayak terbatas sekali untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Mereka yang pertama adalah mereka harus pergi berdua-dua. Karena menurut Yesus kalau sendiri para murid itu masih belum sanggup menghadapi berbagai tantangan yang ada di jemaat yang bahkan belum mengenal Yesus sama sekali. Yang bahkan belum mengenal tentang firman Tuhan itu, kan begitu. Dan kemudian kalau kita lihat secara umum tadi, syarat dari sebuah pelayanan itu Bapak Inang adalah tidak boleh mengandalkan hal-hal yang lahiriah ataupun yang duniawi. Tidak boleh memakai dua baju, artinya benar-benar sederhana, benar-benar tidak menunjukkan hartanya, tidak menunjukkan kemewahan dan hanya memakai sandal. Itu mau menunjukkan bahwasanya mereka bukan mengemis, tapi mereka mau menyampaikan firman Tuhan dan itu adalah targetnya mereka. Tidak ada hal-hal lain di luar dari menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian mereka dikatakan bahwasanya kenapa memakai sandal? Jadi ada beberapa penafsir mengatakan karena sandal itu lebih efektif dan tidak lebih ringan dan tidak mengganggu perjalanan, gitu ya. Nah, jadi pelayan-pelayan itu kemudian diberikan Tuhan Yesus bahwasanya ketika kamu diterima di satu tempat, tinggallah di situ untuk fokus di situ. Ya, ulang hujai-hujol, kan begitu. Karena memang harus fokus dalam pengajaran, nggak boleh otik ijan, kan begitu. Jadi memang harus fokus dan harus benar-benar selesai. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu kurikulumnya harus jelas. Dalam satu sesi ini tetap harus selesai. Ya, jadi tidak boleh sedikit akhirnya tidak jelas pengajarannya dan akhirnya jemaat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dan kemudian selanjutnya adalah mereka harus berpikir begini, ketika ada yang menolak mereka, jangan merasa diri mereka yang ditolak. Tapi firman Tuhanlah yang mereka ditolak oleh jemaat itu. Namun ketika firman itu diterima, bukan berarti mereka memegahkan diri ataupun membanggakan diri terhadap pelayanan mereka, tapi mereka harus berpikir bahwa mereka menerima firman Tuhan. Hal ini bahat tuh maksudnya Bapak Inang, banyak yang sekarang begitu ya. Orang-orang sekarang lebih fokus kepada pengkhotbahnya daripada khotbahnya, kan begitu. Jadi apalagi ada orang-orang yang memuja pengkhotbahnya, tapi firman-nya itu nggak dijalankannya, kan begitu. Banyak itu kayak ya beberapa pendeta-pendeta yang viral-viral ya, mereka hanya fokus kepada pendetanya saja, tapi khotbahnya tidak. Begitu. Namun yang sering terjadi ada juga orang ketika ada pendeta berkhotbah dia hanya ingat candaannya saja, tapi ketika ditanyakan tentang konten dari firman Tuhannya sudah lupa. Karena begini Bapak Inang, saya berpikirnya begini, dalam hal mendengarkan firman Tuhan,
Misalnya kita sekali seminggu ini khotbah minggu dan ada pertemuan di sela-sela minggu itu ya. Sangat jarang sekali orang-orang bisa mengingat secara detail khotbah dari minggu lalu. Karena memang menurut saya khotbah setiap minggu ini adalah seperti merefill bahan bakar kita. Ya, kita setelah hari Minggu besok kita akan melakukan segala aktivitas dengan segala kerumitannya, dengan segala permasalahannya, dengan segala berkatnya mungkin, dan kemudian kita mengisi kembali di hari Minggu. Nah, jadi penting sekali sebenarnya untuk mendengarkan firman Tuhan itu fokus kepada pengajaran firman Tuhan dan juga apa yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi kepada kondisi yang dialami oleh para murid, seperti yang kita baca dalam si Basaun tadi, Yehezkiel adalah seorang nabi yang menurut saya yang ditempa, yang dibentuk dengan sangat keras oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau Nas yang baca Yehezkiel 24 ayat 16, Allah mengatakan begini, aku akan mengambil istrimu, katanya. Tapi kau tidak boleh menangis, tapi kau tidak boleh berduka, tapi kau tidak boleh, pokoknya tidak boleh menunjukkan kedukaan itu kepada bangsa Israel, tapi kamu harus tetap membicarakan firman Tuhan. Ya, itu tadi makanya ketika Bapak Situa Jason Sinangga tadi bercerita tentang kondisi itu, saya melihat Yehezkiel diutus sebagai nabi, ya Bapak Inang, sebagai nabi, tapi dia tidak boleh menangis ketika Tuhan mengambil istrinya, dan itu adalah bentuk kesengajaan gitu. Supaya lebih menunjukkan bahwasanya Yehezkiel fokus, Yehezkiel mau menjelaskan bahwasanya firman Tuhan itu harus disampaikan kepada jemaat yang sedang mengalami krisis religius. Ya, nggak apa-apa saya kaitkan dengan ibadah perpengguan. Kenapa? Apa krisis religius yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu? Yang pertama adalah mereka berpikir karena bangsa Israel kalah, Tuhannya juga kalah. Jadi ada konsep pemikiran bahwasanya ketika ada dua bangsa berperang, Tuhannya juga berperang. Jadi ketika bangsa Babel mengalahkan Israel, Israel kalah, Tuhannya Israel juga kalah. Akhirnya mereka kembali menyembah dewa Babel, kan begitu. Dan kemudian ada pemahaman bahwasanya ketika mereka kalah dari bangsa lain, mereka bukan lagi bangsa pilihan. Nah, realistisnya pada saat kita kondisi sekarang ini, Bapak Inang, waktu saya bawa sermon di Kebun Jeruk, ada beberapa situa mengatakan begini, Pak Pendeta, apa jangan-jangan COVID ini adalah bentuk seperti pembuangan ke Babel itu? Jangan-jangan COVID ini seperti sebuah hukuman Tuhan, bahkan bisa sampai 70 tahun. Katanya begitu. Wah, menarik ini cara pandangnya saya pikirkan. Terus saya katakan, COVID ini mau sampai jadi endemik juga dia, atau misalnya berlanjut terus-menerusnya, kita yang beradaptasi, saya bilang. Beradaptasinya adalah bahwasanya kita tetap punya harapan untuk selesai, kan begitu. Bangsa Israel juga pada saat itu seperti itu. Mereka tidak tahu bahwasanya penjajahan itu 70 tahun. Tapi mereka punya harapan, entah tahun kapan pun itu mereka selesai, mereka percaya Tuhan akan menyertai. Sekarang ini kita mana bisa berpikir ya. Kemarin udah agak lowong ya, udah mulai rame, mulai ada ibadah di gereja, kemudian ramai lah di Jakarta sini ya, dan kemudian terjadilah ledakan ini yang belakangan ini. Kembali lagi seperti PSBB awal-awal di tahun 2020, bulan Maret itu kan. Nah, kita nggak bisa menebak. Dan yang bisa kita pegang saat ini adalah opsi yang bisa kita pegang saat ini adalah ya kita punya semangat dan juga harapan itu, kan begitu. Seperti nyanyian itu kan, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Hampir sampai kah atau masih jauh kah, tapi ku dibimbing tangan Tuhan. Nah, itu adalah bentuk kepercayaan kita, Bapak Ibu. Ya, sidona gabe guluna, ya nah sama pendeta. Nah, nin, kan gitu. Tapi ada harapan yang kuat di dalam hati kita bahwasanya seperti apapun dunia ini kita harus punya konsistensi dan juga integritas. Tuhan yang menjadi pegangan saya. Itu harus kita aminkan. Karena apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, saya misalnya udah vaksin 2 kali dari bulan Maret kemarin, udah jaga prokes dan sebagainya. Rupanya kena juga, kan begitu. Saya sekarang lagi deg-degan ini. Semoga anak saya namanya Dirga, dia belum ada gejala sampai sekarang. Semoga dia nggak kena. Semoga imunnya masih tetap kuat. Begitu. Yang bisa kita lakukan apa? Mau marah sama Tuhan atau mau protes sama Tuhan? Ya pasti ada rasa seperti yang disampaikan oleh Bapak Situa Jason. Itu biak ni jual udah soalnya kan ya. Masih soalan Tuhan, masih soalan nasib ham, kan begitu. Tapi pada realitanya, bentuk dari semua yang kita alami dalam kehidupan ini adalah bentuk dari pelayanan itu tadi. Ada banyak orang yang menolak dirinya, kan begitu.
Ada banyak orang yang menolak realita atau menolak kenyataan itu dan kemudian menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Inang Haganupan, ketika kita berbicara tentang pelayanan yang ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya, kita semuanya adalah murid-murid Yesus, ya. Itu kita aminkan. Bukan karena saya pendeta, semua kita punya porsi yang sama seperti dalam ruang Zoom ini. Kita rata semua di sini, kita tidak ada tidak ada hierarkinya, kita bersama semua di sini. Kita punya tanggung jawab yang sama sebagai murid Yesus. Nah, yang perlu ditekankan pada saat ini adalah sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai yang mengabarkan Injil kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita ataupun kepada diri kita. Karena ketika kita mengalami krisis yang tadi, ketika mengalami COVID ataupun penyakit yang lain, karena menurut saya semua orang bukan hanya berjuang tentang COVID, tapi ada orang yang berjuang dengan penyakit yang lain. Nah, tapi kita menunjukkan status kita ataupun hajong jonganta ataupun bahasa kerennya legal standing kita sebagai murid Yesus itu tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah menyerah. Dan kemudian bentuk dari semangat kita ini kan akhirnya sekarang berubah. Ya, dulu saya juga masih belum bisa menyesuaikan diri memberi berkat lewat laptop kan gitu, misalnya menumpangkan tangan dengan laptop. Sekarang kita harus beradaptasi dengan hal itu. Dulu kita sangat anti sekali dengan handphone dan lain sebagainya. Sekarang kita harus fokus dengan kondisi ini karena situasi. Nah, kalau berbicara tentang pelayanan, GKPS sekarang kan juga lagi lagi sedang, kalau Anas yang pernah dengar yang pelayanan itu suku anak dalam, saya mau menyampaikan bahwa saya ada pelayanan yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan itu, pekabaran Injil. Karena sekarang ini karena kita harus isolasi di rumah dan bahkan harus bekerja dari rumah, mungkin ketika ditanya gimana bentuk pelayanan kita kepada orang lain, apalagi kami pendeta, kami nggak bisa berkunjung ke rumah saudara, kan begitu. Kami tidak bisa berkunjung door to door, kan begitu. Tapi kalau misalnya lebih kreatif, Nasya mungkin ada istilah perjumatanganan ya, harusnya bisa ya sekedar video call dengan perjumatan Nasyam, Sonaha, kabar setiap sekali seminggu aja, itu menurut saya adalah bentuk pelayanan yang sekarang yang kontekstual, kan begitu. Nah, tapi yang kita lihat dari semangat pelayanan yang didelegasikan oleh Yesus kepada para muridnya pada saat itu adalah yang pertama, jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang duniawi, dan kemudian jangan berfokus kepada ego diri sendiri. Nah, walaupun kita sedang sakit, menurut saya kesaksian tadi, ya begitu, itu menurutku memberikan kekuatan kepada saya pribadi, juga memberikan kekuatan, dan ya berbeda-beda sebenarnya realitanya, ataupun berbeda-beda kondisi kita yang sesama COVID ini. Misalnya ada beberapa jemaat yang sedang COVID juga, menurut saya berbeda berbeda level pemikirannya, berbeda level kekhawatiran itu berbeda. Apalagi misalnya ada penyakit bawahnya dan lain sebagainya. Begitu. Karena saya juga lihat ada yang udah vaksin 2 kali akhirnya meninggal, dan kita nggak bisa mematok segala sesuatunya. Oh, udah vaksin. Itu yang terjadi di beberapa daerah kan. Teman saya pendeta GBKB di Pekanbaru ketika sudah vaksin 2 kali, jemaatnya sepele akhirnya menjadi klaster baru gerejanya. Dan sekarang Pekanbaru itu zona hitam, tapi nggak ada yang berubah di Pekanbaru. Saya 2 tahun pelayanan di Pekanbaru, Bapak. Sekarang zona hitam, tapi nggak ada PPKM kayak sekarang ya, nggak ada PPKM. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagai murid Kristus ternyata banyak hal-hal ataupun tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan itu harus kita realisasikan, harus kita implementasikan. Nah, nggak gampang sebenarnya, apalagi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini kan kita butuh topangan doa, kita butuh kunjungan, kita butuh sapaan dari orang lain, apalagi yang sedang isolasi mandiri, kita butuh untuk bagaimana membuat realisasinya hati yang gembira adalah obat. Itu bukan segampang bukan sekedar omongan saja, itu nggak gampang banget loh, Bapak Ina. Lang urah nalah omak kerjaon, hati yang gembira adalah obat, gitu. Untuk membuat hati gembira ini aja kita berjuang juga. Tapi seperti saya katakan tadi, kita beradaptasi dengan kondisi ini. Mau tidak mau kita beradaptasi, karena sebagai orang yang punya kepercayaan kepada Tuhan, punya harapan kepada Tuhan, apapun yang terjadi ke depannya dengan badai ini, menurut saya kita sedang diterpa badai yang sangat besar oleh COVID ini, tapi yang menjadi membuat kita resisten adalah dengan berpegang kepada firman Tuhan.
Ya, seperti Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia. Nah, itu adalah bentuk dari status kita sebagai murid Kristus, Bapak Ibu. Jadi ada hal yang menurut saya yang sangat fundamental, yang perlu sekali kita tekankan dalam diri kita. Karena sekarang begini, COVID ini kan sudah semakin nyata karena orang-orang terdekat kita sudah kena, kan begitu. Orang-orang terdekat kita sudah kena, dan ini menjadi doa kita bersama. Dan menurut saya harus kita doakan setiap hari, dalam setiap doa kita harus kita doakan, karena bukan hanya kita saja yang berjuang, karena bisa saja kita yang kena, bisa saja saudara kita, keluarga kita. Udah banyak cerita sedih yang terjadi, tidak boleh dihadati, ataupun ketika mati di COVID kan, padahal tidak COVID, akhirnya tidak bisa dihadati. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita ini. Tapi yang perlu kita pahami dalam situasi ini adalah bagaimana kita terus berupaya memberikan pemandangan dalam diri kita, pengharapan itu harus selalu ada. Begitu. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, yang dikatakannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau bersertaku. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, Engkau selalu bersertaku. Walaupun gelap, aku nggak butuh lampu, tapi asalkan aku memegang tangan Tuhan. Seperti di Matius dikatakan, datanglah kepada aku yang letih dan beban berat, supaya aku menyenangkanmu. Menyenangkan bukan berarti bebannya diambil, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, ada harapan dan kekuatan itu membuat kita mampu untuk menghadapi itu semua. Jadi saya doakan sama Bapak Inang, Bapak Ibu Saudari yang beribadah hari ini, menurut saya kita yang hadir dalam ruang Zoom ini sama-sama rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima kekuatan yang daripada Tuhan, yang hanya itu menurut saya harapan kita satu-satunya, ya, karena itu yang menjadi kekuatan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi ini dengan semua situasi yang sedang terjadi. Menurut saya kita harus berpikir begini, hidup kita adalah Alkitab itu juga, hidup kita adalah lembaran-lembaran kesaksian ataupun syair-syair mazmur yang sudah kita jalani dan kita nyanyikan itu, dan kita naikkan kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Jadi supaya kehidupan kita tidak mudah dibombardir oleh pergumulan. Akhirnya kita menunjukkan menunjukkan level kita jatuh lagi kepada level yang lebih rendah. Jadi kalau grafiknya itu harus ketika kita naik 2 level dan kita jatuh kepada 3 level, kita harus naik lagi kepada 6 level. Jangan kita naik lagi kepada level yang sama. Jadi harus menunjukkan ada sebuah tingkatan dalam hidup kita. Jangan membandingkan kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, sekali lagi bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Apakah iman saya bertumbuh? Apakah semangat rohani saya bertambah dengan segala kondisi ini? Kalaupun belum, ya Tuhan urupi hamba. Begitu. Jadi doa Bapa kami itu kan adalah sebuah doa yang luar biasa, Bapak. Apapun doa kita harus kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Sebanyak apapun doa kita, sebanyak apapun permintaan kita harus merendah lagi, kita katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya supaya nyata bahwasanya kita tidak ada apa-apanya. Ya sama seperti Hesekiel dikatakan, biarlah aku punya banyak kelemahan, karena dengan kelemahan itu aku jadi tahu siapa yang menyempurnakan aku. Gitu. Jadi semoga firman Tuhan hari ini, pengajaran tentang pelayan itu, ya kita harus beradaptasi dengan teknologi sekarang. Kita juga harus bisa menunjukkan bagaimana mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada diri kita. Karena menurut saya diri kita juga perlu kita kita supply lagi, kita refill lagi dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan berbagai webinar. Menurut saya itu menjadi sebuah metode untuk mempertahankan iman kita dan juga imun kita sebenarnya sebagai orang Kristen. Jadi jangan hanya prokes saja dijaga, Bapak Ibu, tapi protokol kerohanian kita juga harus dijaga. Dengan bersatu, dengan berdoa, saling berdoa sama satu keluarga, dan mendoakan saudara kita satu jemaat terkhusus di Geraha Raya, dan itu menurut saya menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya kita harus bisa memakai diri kita, kehidupan kita untuk memberitakan firman kepada semua orang. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat.
Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar hari ini, dan juga untuk jaringan yang begitu baik sehingga kami dengan jelas mendengarkan firman. Bapak, kami tahu kami lemah, Bapak tahu kami masih punya banyak kekurangan dalam mengerti, dalam memahami firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam diri kami akan membentuk kami, mengingatkan kami, dan juga memberikan pemahaman kepada kami. Bagaimana kami menerima firman itu, menjalankannya, dan kemudian menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kondisi yang sekarang ini Tuhan, yang membuat kami terjatuh, yang membuat kami lemah. Tapi kami percaya Bapa, harapan itu akan tetap ada. Ketika kami percaya kepada Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan ini. Kepada Tuhan yang memiliki kasih yang lebih besar dari segala kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat ini. Kepada Allah yang lebih besar daripada kekhawatiran kami. Kepada Allah yang lebih berkuasa di atas dari segala ketakutan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang menyegarkan kami. Kami percaya bahwasanya kasih-Mu yang membuat kami memiliki semangat rohani yang berlebih-lebih, yang bertambah-tambah setiap harinya. Tapi ingatkan kami Tuhan, karena kami lemah. Ingatkan kami senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk lebih rajin berdoa kepadamu, membaca firman-Mu, dan juga menyampaikan nyanyian dan pujian kami Tuhan, supaya kami tetap bertahan, supaya kami tetap mampu menjalani kehidupan kami, dan tetap mempertahankan iman kami dalam berbagai situasi. Bapak kami di surga, terima kasih untuk jemaat-Mu GKPS Geraha Raya yang telah hadir dalam ruang Zoom ini. Hamba percaya bahwasanya Tuhan yang menyertai mereka, yang menggerakkan hati mereka untuk beribadah pada saat ini dalam berbagai kondisi. Ada yang sedang berada di dalam pemulihan dan juga yang sedang terpapar COVID seperti keluarga Bapak Situarijen El Sinaga dengan Ibu Rahmalemna Brahmana, serta Fiona, Iko, Terry, yang dalam pemulihan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Begitu juga keluarga Bapak calon situa Jandri Ahmad Sumbaya, serta Edgar dan Albert, isolasi mandiri di rumah. Begitu juga Ibu Reva Elvin, dalam pemulihan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Situa Levin Sinaga, dalam pemulihan di rumah setelah dari RS dan Yeskiel Sinaga, yang sedang isolasi mandiri di rumah. Begitu juga kepada Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Paranleo Girsang, dan juga Inang Risma Rata Sinaga, serta Ellen Girsang dalam pengobatan dan isolasi mandiri. Begitu juga Ibu Eko Winarti Saragih dan Riado Damani, Ibu Dami Simarmata, Cecilia Putri Marbun, Bapak Joser Damanik, Bapak Freddy Purba, dan Ibu Yena Silai, Riki Rinanda Purba yang sedang isolasi mandiri di rumah. Bapak Engkau yang menyertai mereka semua untuk vitamin, untuk obat, untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi mereka. Engkau yang memberkati Tuhan menjadi kekuatan dan kesehatan, penambah imun bagi mereka, supaya mereka bisa semakin pulih dan juga semakin sehat, dan bisa dinyatakan negatif dan bisa melakukan segala aktivitasnya secara normal, dan bisa melayani Tuhan kembali, dan juga bisa bersekutu bersama-sama kami. Bapak yang di surga, kami juga berdoa kepada anak jemaat-Mu, kepada Joshua Damani, anak dari Ibu Dahliana Sinaga yang dalam proses perawatan di rumah. Engkau yang menyertai anak kami ini Tuhan, dan Engkau yang menjamah tubuhnya supaya segera bisa pulih dari penyakit yang sedang dideritanya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tirmalina Purba, Ibu Hotmaria Purba, Situa Emeritus Janer Sidin Sumbaya, Ketua Situa Warlisman Sinaga, dan juga Situa Emeritus Suparman Sidauruk, yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Engkau yang selalu beri semangat kepada mereka Tuhan, dan juga Engkau yang menjaga mereka dalam segala kondisi mereka, dalam segala status mereka, supaya kiranya semangat mereka tetap
mereka tunjukkan dalam beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau yang mengingatkan mereka untuk bersyukur untuk berkat Tuhan yang mereka terima Tuhan di dalam minggu ini. Kiranya mereka tidak lupa untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam peringatan kelahiran mereka, atau juga dalam peringatan pernikahan mereka, supaya semuanya itu mereka syukurin dan juga menjadikannya menjadi bentuk pemujaan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu yang pada saat ini mungkin semua sedang beribadah di dalam ruang digital. Engkau yang menyertai semuanya berjalan dengan baik, jauhkan dari permasalahan-permasalahan teknis, supaya jemaatmu yang sedang dalam kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu bisa mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk bertahan di dalam kondisi ini. Ini kami ya Bapa, kami sampaikan doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Inang, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu juga. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sekarang bersyukur, hai hatiku, purnanya
yang tak terbilang semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu pada depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pendeta. Ya, jadi Salam, Polres Pataganupan, selamat hari Minggu. Halo. Terima kasih teman Bani Pendeta Tim Kepasa Sumbaya tondong nami tondong jabu duham pendeta. Alani buru sumbayak do butuh nih hame rumah. Iya. Jadi Bataganupan nakanai izin laptop perhangerta mendihu tu nakanai salku ambilanai alani lo kontrol rumah sakit pe. Jadi tong saya tunggu kita ase we homa lambin podas pemulihan nih untuk besok lagi banyak berkat nih. Iya. Tertangar kan? Tertangar. Ya. Dengaran ya. Ya. Jadi Bataganupan memang situasi senarion situasi PKPM darurat nih kan. Jadi bata songan ambilan nakanai bahwa kita ini mestinya jangan lupa protokol rohani juga. Kalau dari pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan, mari kita berdisiplin. Tapi hari ini kita dibekali untuk menetapkan protokol kesehatan rohani. Artinya Bapak Inang samanya itu dengan moto dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat bahkan jiwa yang kuat. Artinya baik antara kehidupan jasmani kita maupun rohani kita itu harus seimbang sehingga batape menghadapi situasi sonon juga kita tidak penuh dengan kebimbangan. Artinya bisa khawatir tapi jangan sampai khawatir itu yang menjadi memberatkan beban kita. Jangan juga khawatir itu yang menghilangkan sukacita kita pada hari ini. Kita khawatir akan hari esok karena situasi ini tadi dikatakan belum tahu ujungnya, tapi kita percaya Tuhan Tamatongon yang membawa kita sehingga kita bisa melewati masa-masa ini. Nah, mungkin untuk Mbak Nami, jadi salinari terima kasih Mbak ni penditata nado padasko 69 ubat Taganupan mes tonggo-tonggo kita asetongon perlu bisali saudara-saudara ta somanta alani memang berat do persoalan nion tidak hanya masalah
materi yang jadi kendala. Secara moral pun menjadi perjuangan bagi keluarga yang menghadapi ini. Mungkin anggota rumah tangganya yang terpapar, tapi beban itu juga secara keseluruhan menjadi beban bagi keluarga. Jadi salam sehat mau Bataganupan, horas ma, salam. Horas, salam, selamat hari Minggu. Salam. Jadi, nah biasa nih mar salam-salaman, salam dadah-dadah matene, ala nih. Iya. Nah, Foto bersama Mas dari sekretaris jemaat. Rapurat Tanotano, Rangkum Marsiranggoman. Hai matongon. Lang nyambung. Kasek dua malobe pasani. Oras sabur-saburan di atas pinggan pasuk. Oras Taganupan itu pakai jana ipasuk-pasuk. Anggotnya nyanyi sektor dua don. Ayo masambung tu. Zumay tiga lunggu, ihur zahon, par tiga raya. Selamat hari Minggu, selamat membawa bagi Pak GKPS Geraha Raya. Hai Pas Buka dosim to gelah. Belum buka senari kopi nembay simbak may mahita. Malas-malas sudah bertiga runggu masih par raya mak perjahon. Isi de bulan sepaton tutup. Bayan lai pagoy na kenaikan upasa raya, bayan hakaranggaw lobe. Jadi memang Somaldo maningon merbuali lebih hita. Yang ni gereja di hita sunarion. Jadi sinahunduli i daratai kan. Aset tertawai. Nah, Itu memang sana lapi ang kadong mampin pasa. Naik imun. Gulang turun dah. jadi pendeta Somal ni anggo juru lawak i Geraha Rayon na perlu be aima ketua sektor 2 namion aima situa Ramlon Purba. Nah, langboy sip anggo situon. Pala dom marsahap tornaima rame maganupan. Asem ko dong kopi tirong ko si story lagi kopi sonon ulang ma torlaho ma hala ni marbisaki ge. Itu kung namin tertawa do yan namin si Holan Madiri mangida par Geraha Raya. Berarti lah sering doham hona birsak. Gimana? Isi mo Mangida pertawa ni boto na siya mon masilas marbisaki. Jadi Ijon hasil kau matene. Pasa hapero nya sektor. Ado ngopung kreo Ijon, opung kreo. Buka hamlo be. Opung kreo dalahi tak ada buruan, atau dua sih. Gue dalahi do hurang di tangarai. Ah. Ay toribo to ham do hurang itangar ya. Alang na masanina do hanami sedak apalagi di situ dulu man sini boto din nasong donok doin. Ya, dong senior Tejo Koma, Opung Dimas, Horas Opung Dimas, dong mas sehat, Opung Buru Dimas. Puji Tuhan. Iya, dak kenami mo Jon. Anggo na setia bersama kita Lansion Aimat Tulang Arianto Daman. Ya, ini Lairo Dimas saya kunai sipata masuk sipata ya suarai. ini modoh tulai kan mic nyon. Ya, napunai pertama-tama sempat lo mantap. Ayo itu tengah mah tuh. Iya, jadi kadang menikmati lagu ai akhirnya mundur diri belakang di. Sorry, Ya. sekretaris jemaat karena sekolah minggu kan pas jam 12 teng mereka mulai. Jadi Jam 11. jam 11. Kan? Ya. Ya, 10.44 ini sekarang. Jadi, nah itu. Udah. Ya. Si Paragenda sudah diundang. Sudah. Tapi lagi butuh Bapak Ira. Nah, itu masa masuk belum? Lamar pasar ya, Mak. Hah? Lamar pasar Om Jai. Turun sebelah. Jadi Pandita, terima kasih Mada. Halani hampir homa lagi soman dutin ya homa. Ayo dulu.
Iya. Ya, siap-siap dah. Jadi balas kamu WA nami ai. Sini, lalang terus kono mau uji makan. Langsung 4 minum mau makan. Dan nami menungguan pokoknya ngurupiam. Ya, madah. Ya. Lani ahamara belakangan aja karena Zoom ini mau dipakai sekolah minggu. Aduh. Ya, jadi supaya kita tutup untuk pelayanan ibadah. Bapak Pandita mah membuk kita. Mas terima kasih bani Tuhan bani pelayanan kesadarion. Demi sama network kita. Ya. Pertama kita. Bapak nami di surga, terima kasih Tuhan dan terima kasih hapur nami karohanmu itu atau ibadah nami sadarion. Lagi bagas Zoom lang mapak kurangi semangat kami mari telefoni tamu demi tawar nami. Jana Bapak bani pangidangi ni kanai bani panorongon nomor tugas kamar tongtong na termulia mari telefoni pangidangi nami. Jana haganupan kuriamu na dihut ibagas ruang Zoom ai adong nomor 50-an lebih kamar tetap na menjagai hanami haganupan aset tetap berpengarapan semua bagi marka proses Bang. Almodo nami Tuhan, beri mardomu sirang pehan nami bani ruang Zoom on, hama humana masuk nami, makurjan hagalu kegiatan nami menjaga hajur gitu nya kula nami. Almodo nami Tuhan, ibagai seguran anak Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan nami biar itu Pak. Amin. Amin. Salam sehat. Sehat. Disiapkan buat dipakai sekolah minggu ya, Le. Oke, aman. Oke, aman. Hati-hati Ham, aset dua. Hati-hati Ham, calon tontong tidak. Masa habis itu mau buruan menusuki. Ini sekretaris saya. Zoom kita mau dipakai sekolah minggu jam 11, jadi mereka udah ada persiapan. Oh, Oke. Masih ada waktu 3 menit lagi. Baru lion dah perintah ni waping do jadi tinggi anu waping pokok sekretaris. Anami yang golang kala ni waping lang pakane marbuali. Sonarion paling tinggi sekretaris tuh sebut Ham. Ya, saya kita ganupan. Oke, Pak. Ali, Selamat hari Minggu. Tugas di sekretaris. Jadi, lo masuk per sekolah mingguan. Oli lang rayam penting-ting ko mahalay sa tangihon lang ay do. Yang paling tinggi sekarang saya matiin Zoom-nya. Benar, kali. soalnya belum pada rela. Baru minggu ini imun kita naik. Ngeri kali lah sama sini. Baru sama sudah ngeri. Iya, oke, dadah. Salam Selamat hari sehat Minggu, semua. salam sehat ya. Iya. Pandita, terima kasih. Pandita. Enak udah. Yang